Inilah pesan Wapres Gibran untuk Pak Purbaya. Selamat pagi Pak, saya ingin melaporkan tentang masalah rokok tanpa cukai yang beredar di masyarakat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Bea Cukai Tanjung Balai Karimun khususnya selaku pengawas dan penegak hukum barang-barang ilegal malah salah mengambil tindakan pemberantasan rokok ilegal. Mereka lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka bea cukai seperti tutup mata dan telinga. Padahal harusnya distributor besar ini yang dibasmi bukan warung-warung kecil yang mereka sebenarnya hanya sekedar menyambung hidup, walaupun itu salah. Semoga Bapak dapat menindaklanjuti laporan ini karena ini sudah seperti pembiaran oleh bea cukai. Cukong-cukong distributor ini masih tetap beroperasi sampai detik ini. Terima kasih. Salam hormat warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Nanti kita follow up ya Pak ya. Jadi gini, di kantor kami sudah membentuk satgas tim khusus, bukan satgas, satgas kan gede. Tim khusus beberapa orang aja. Di situ ada staf ahli saya dari pajak, Dirjen dan pajak ya, bekas pajak ya. Staf ahli itu eselon 1 tapi tidak distruktur, udah pengalaman cukup banyak. Itu akan melis, mereka kan tahu. Ini kan kayak gini kan pasti orang-orang bea cukai tahu siapa sih cukong-cukongnya. Dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses. Katanya banyak backingnya paling orang bea cukai juga. Ya, ada juga yang lain-lain. Tapi yang jelas akan kita bereskan itu. Ini hanya 9 dari yang satu lagi panjang saya malas bacanya. Pada dasarnya seperti itu. Jadi masukannya amat berguna buat kita dan kita akan follow up. Nggak main-main. Saya harapkan dengan gitu nanti governance culture-nya pemerintah atau bea cukai bisa berubah. Oke, itu begitu saya. Baik, kita langsung buka sesi tanya jawab. Untuk penanya pertama silakan, Acung. Ada penanya? Apa udah pada puas semua? Silakan. Silakan jawab. Pak Wapres biasa diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum dan dia kan dia berdaerah kan dia menyuarakan keresahan dari pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi sama yang soalnya dengan gubernur yang kesini kemarin, apa langkah kita ke depan untuk memitigasi itu. Saya pikir dalam jangka pendek saya nggak bisa apa-apa. Paling saya minta mereka Pemda merapikan belanja mereka triwulan ke 1 tahun depan. Nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada bocoran apa enggak. Nanti triwulan ketiga kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income-nya kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah. Kira-kira begitu. Jadi daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau. Oke, yang belakang. Dia mendukung juga saya sudah ngomong ceplos terus katanya. Siap. Udah ya Pak? Ada lagi? Cukup. Mbak yang belakang, silakan Mbak. Selamat siang Pak Purbaya dan Pak Menteri sekalian. Gue malas sana. Tapi serang. Ya silakan Mbak. Silakan Mbak. Tanya nih Pak, ini soal hotline lapor kamu ya. Itu mungkin kan Bapak tadi jelaskan ya masing-masing laporan dari yang melapor juga. Nah ini kalau di rekap Pak, itu kebanyakan mereka melaporkan soal bea cukai ya tadi Bapak, atau sebenarnya apa saja gitu yang kalau di rekap jumlahnya sekarang sampai sekarang sudah berapa? Ini Anda lihat ya, dari 10 ini yang dicatat ke saya, ini semuanya, hampir semuanya bea cukai. Ini kan disortir oleh pegawai-pegawai kita di sini. Yang nyortir pasti orang pajak. Karena pengaduan cuma 2, bea cukai yang pajak. Kenapa yang ngaduin bea cukai semua yang ngaduin? Apa iya orang pajak suci-suci? Makanya sih enggak. Jadi itu yang nyortir pasti orang pajak. Jadi yang dimasukin bea cukai dulu.
ada 15.933 yang masuk dalam 2 hari ini, ya. Dan direspon nggak sih, Pak? Itu semuanya Enggak, kalau responnya mampus juga lu. Ini disortir, dipilih yang signifikan. Kalau yang ucapan selamat dari kita punya staf khusus itu ada 6 orang ya kalau masalah. Ada staf khusus 2, ada masing-masing di bawah itu ada 2 lagi ya, membantu khusus itu. Jadi kita alokasikan orang khusus untuk itu. Kenapa? Kebanyakan orang pajak. Ini kelihatan sekali dari pola ini. Yang milih pasti orang pajak, sehingga yang keluar bea cukai. Itu gampang nilainya kalau gitu, karena gue ahli statistik. Apa lagi? Pak, ini juga selanjutnya